Tuhan, kami boleh menerima segala janji-janji-Mu. Kami tidak takut ya Tuhan, menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami datang pada pagi hari ini untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi ini ya Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah kami boleh siap menerima firman Tuhan pagi ini. Diberkati Tuhan dan menerima kelepasan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita boleh kembali beribadah pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita tadi datang menyembah Tuhan, ada sukacita yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, tema kita pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana hidup kita berbuah dan karya Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu dengan buah roh yang namanya sukacita. Banyak orang yang di tengah-tengah dunia ini sulit mengalami sukacita, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara hari ini datang bersukacita atau datang dengan sedih. Mungkin ada yang datang dengan sedih. Ya, ada yang datang dengan bersukacita. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak lagi datang ke gereja karena mereka tidak bisa bersukacita. Dengan kata lain, banyak orang yang sedang mengalami kesedihan, bahkan depresi, saudara. Mereka mengalami depresi akibat beban hidup yang mereka alami. Mereka mengalami depresi karena tekanan atau akibat penderitaan yang mereka rasakan. Baru-baru ini saya melihat di YouTube, Profesor Renal Kasali mengatakan 1 dari remaja Indonesia itu mengalami gangguan mental, saudara. Apa maksudnya gangguan mental? Mereka mengalami gangguan untuk konsentrasi, mengalami gangguan untuk belajar, dan sebagainya. Artinya, di tengah-tengah zaman yang modern ini, justru semakin banyak orang yang kehilangan sukacita dalam hidup mereka. Termasuk juga orang dewasa, orang tua yang mengalami tekanan mungkin karena pekerjaan, tekanan keuangan, ya, kebutuhan hidup yang semakin besar, bahkan merusak hubungan-hubungan, saudara. Itulah sebabnya mengapa Bapa di sorga memberikan kita Roh Kudus kepada kita sebagai murid-muridnya. Supaya apa? Supaya kita mengalami sukacita. Sukacita yang selalu ada, yang selalu melekat. Pertanyaannya, mungkinkah sukacita itu selalu ada dalam hidup kita? Pak, kan hidup ini naik turun, Pak. Kan hidup ini tidak selamanya ada sukacita, pasti ada sedihnya, ada problem-problem yang dihadapi. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus, agar saudara selalu mengalami sukacita. Karena sukacita bukan bersumber karena bebas masalah. Sukacita bukan karena tidak ada persoalan. Seringkali orang menganggap kalau tidak ada persoalan maka hidup kita akan sukacita terus. Tidak, saudara.
Karena sukacita yang sejati itu bersumber dari dalam hati kita, bukan bersumber dari keadaan di luar. Itulah sebabnya Roh Kudus digambarkan sebagai aliran-aliran air hidup yang selalu mengalir, saudara. Jadi Roh Kudus itu sebagai sumber sukacita kita, dia seperti mata air yang tidak pernah kering. Mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Namun masalahnya adalah mengapa air sungai itu tidak pernah kering, lalu kenapa sawah saya kering? Kalau air sungainya mengalir terus sepanjang tahun, lalu kenapa ada sawah di sana kering? Berarti sawah itu tidak kebagian air. Atau ada sesuatu yang menyumbat sehingga aliran air itu tidak masuk ke sawahnya dia. Sama halnya saudara, di rumah saudara ada arus listrik, bukan? Arus listrik ini berasal dari PLN yang mempunyai pembangkit listrik jauh di sana. PLN menyalurkan aliran listriknya ke rumah-rumah. Ketika listrik itu diinstalasi, dipasang di rumah saudara, maka pasti di rumah saudara ada aliran listrik. Tapi supaya lampu ini menyala, saudara harus menekan tombol. Tek, baru lampunya nyala. Supaya lemari es saudara hidup, saudara harus mencolok stop kontak atau kabel lemari es saudara ke stop kontak. Supaya hair dryer saudara bisa hidup, saudara harus memasukkan colokan hair dryer itu ke stop kontak yang ada di rumah saudara. Artinya, saudara yang bertanggung jawab untuk memastikan lampu rumah saudara hidup adalah dengan menyalakan atau dengan menekan tombolnya saudara. Itu adalah tugas dan tanggung jawab saudara, bukan tugas PLN untuk menyalakan lampu listrik di rumah saudara. Betul? Artinya apa saudara? Kalau sukacita itu ibarat aliran listrik yang Tuhan sudah kirim ke dalam hidup saudara, aliran listrik dari pembangkit listrik tidak pernah berhenti. Kalau lampu saudara tetap mati, saudara hilang sukacita, jangan salahkan PLN atau pembangkit listriknya. Tapi karena saudara tidak menekan tombol yang ada di rumah saudara. Tahukah saudara, aliran sukacita dari sorga diberikan dalam hidupmu tidak pernah berhenti. Sukacita surga tidak pernah dihentikan dari sorga untuk membuat saudara hilang sukacita itu, tidak. Tapi saudara tidak mengalami aliran sukacita itu karena saudara sedang menutup atau saudara sedang mematikan aliran itu di dalam hidup kita. Itulah yang menyebabkan mengapa banyak orang hilang sukacita atau tidak mengalami sukacita dalam hidupnya. Banyak orang berkata, Tuhan saya punya persoalan ini, saya punya persoalan ini, saya punya problem ini, saya punya problem ini. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan sangat tahu. Tetapi percayalah bahwa Alkitab mengatakan dia memberikan aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus di dalam hidupmu. Agar saudara dan saya tidak pernah kekurangan, apalagi kehilangan sukacita itu. Mengapa banyak orang yang hidup di dalam
hidupnya mengalami yang namanya kehilangan sukacita, saudara. Karena mereka tidak menemukan alasan untuk bersukacita. Itu sebabnya pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara harus menemukan alasan untuk bersukacita. Karena sukacita itu sudah diberikan kepada saudara, tapi saudara harus menemukan alasan mengapa saya bersukacita. Sekali lagi, bersukacita bukan karena orang tidak punya penderitaan. Bersukacita bukan karena orang tidak punya masalah. Bersukacita bukan orang yang tidak pernah mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya. Bersukacita adalah apakah saudara mengerti dan memahami, menemukan alasan mengapa saudara bersukacita. Saudara, depresi adalah penyakit yang semakin banyak dialami orang hari-hari ini. Apa itu depresi? Depresi itu adalah terjadi karena kesedihan yang terus-menerus. Jadi orang yang mengalami kesedihan terus-menerus membuat kesedihan itu ada di dalam hidupnya. Di mana dia memikirkan hal-hal tertentu yang menekan jiwanya, di mana pikiran dia tentang hal-hal yang menekan jiwanya terus-menerus ada di dalam pikirannya. Dan saudara tahu ketika dia memikirkan itu terus-menerus, maka dia merasa bahwa atau dia menganggap bahwa apa yang dipikirkannya itu benar-benar terjadi. Padahal apa yang dipikirkannya itu hanyalah sebuah imajinasi dia. Maka tidak heran ketika orang terus-menerus memikirkan hal-hal tertentu yang menekan jiwanya, satu saat dia seperti bingung karena dia melihat bahwa hidupnya benar-benar seperti yang sedang dia pikirkan. Bahkan saya mau katakan orang-orang yang mengalami depresi seringkali tidak lagi bisa melihat antara yang realitas dengan apa yang menjadi imajinasi dia. Jadi pada satu titik orang ini sudah nggak tahu lagi, ini apakah sesuatu yang saya pikirkan atau sesuatu yang saya alami. Kenapa orang bisa seperti itu, saudara? Mari kita membaca dulu di dalam Mazmur 42 ayat 1-6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku bukan Engkau ya Elohim. Jiwaku haus kepada Elohim yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Elohim? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Elohimmu, di mana Tuhanmu? Saudara, orang yang sedang depresi atau orang yang sedang mengalami sebuah tekanan dalam hidupnya, akan banyak suara dalam pikirannya yang berkata, tuh kan, Tuhan gak nolong kamu, tuh kan, siapa yang bisa nolong kamu? Kalau kamu anak Tuhan, kok gak ada pertolongan? Udah sekian lama. Kalau kamu anak Tuhan, kok kamu mengalami masalah seperti ini? Kok kamu bangkrut? Kok anakmu meninggal? Kok kamu dipecat? Kok kamu di PHK?
Saudara, pikiran-pikiran ini menekan jiwa seseorang. Pemazmur dalam Mazmur ini menceritakan bagaimana orang yang sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Di dalam ayat keempat dia dikatakan, air mataku menjadi makananku. Tiap hari nangis, sedih. Saya ada kenal seorang ibu ketika dia kehilangan anaknya. Bertahun-tahun nangis, sedih. Gak mau keluar rumah, saudara. Orang yang putus harapan. Orang yang gak melihat sesuatu yang baik di dalam peristiwa yang terjadi. Dan mereka selalu melihat dirinya adalah orang yang paling malang. Melihat dirinya sebagai orang yang penuh dengan beban dan persoalan. Sampai-sampai dia bisa mengatakan, Tuhan, Engkau di mana? Di dalam ayat 3 di sana dikatakan, jiwaku haus kepada Elohim yang hidup. Bolehkah atau bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Kenapa dia berkata bahwa boleh enggak ayah aku datang kepada Tuhan? Jangan-jangan Tuhan itu udah jauh dari saya. Saudara, orang yang sedang mengalami depresi adalah orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak yakin dan tidak percaya bahwa Tuhan melihat dan mengetahui atau bahkan bisa memberi pertolongan kepada mereka. Ibaratnya orang yang sedang tersesat di sebuah daerah atau di tengah hutan, nggak ada sinyal, saudara. Zaman sekarang kalau saudara masuk ke satu daerah nggak ada sinyal, rasanya gimana? Panik nggak? Wah, nggak ada sinyal. Nggak ada, saya nggak mau ke sana. Kalau saudara tahu di daerah itu nggak ada sinyal, saudara pasti berkata, saya nggak mau ke sana. Saudara langsung panik, rasanya dunia ini hancur. Tapi saya mau katakan ada banyak orang yang tidak menyadari, tidak mengerti mengapa hidup mereka kehilangan sukacita karena mereka lost kontak dengan Tuhan, saudara. Mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan pada dasarnya. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi persoalan, yang ada dalam diri mereka adalah rasa takut, rasa khawatir, bahkan akhirnya berkembang menjadi rasa mengasihani dirinya sendiri. Kenapa gue begini ya? Kenapa nasibku seperti ini ya? Kok tidak seperti dia ya? Berarti saya ini memang ditentukan untuk bernasib buruk. Jiwanya menjadi tertekan dan kehilangan harapan. Saudara, orang yang depresi itu kehilangan sukacita, mereka seperti sedang jatuh ke dalam lubang sumur yang dalam. Makanya orang depresi gak mudah untuk pulih, saudara. Gak mudah. Kalau orang sudah masuk ke dalam lubang depresi, itu perjuangan yang berat untuk dia bisa naik. Makanya saudara jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang namanya lubang depresi. Sampai di akhirnya kalau kita baca dalam Mazmur 42 ini, bagaimana dia mengalami pemulihan. Di dalam ayat 5, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, sementara hatiku sedang mengalami kesedihan yang sangat dalam. Tiba-tiba aku ingat bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia.
mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, pemazmur menemukan alasan untuk dia bangkit dan bersuka cita, yaitu ketika dia mengingat betapa dia punya semangat yang tinggi, punya gairah yang besar saat dia mencari Tuhan dan berada dalam hadirat Tuhan. Artinya di sini saudara, hanya ketika orang menyadari kembali bahwa dia harus mencari Tuhan, dia harus mengingat Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya, baru seseorang bisa bangkit, saudara. Kenapa? Karena dia mengingat, dengan dia mengingat Tuhan, dia akan memiliki yang namanya pengharapan. Saudara, sukacita itu dapat di mana? Ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan. Ada aliran sukacita menerobos jiwamu yang kelam. Ada aliran sukacita yang menerobos kegelapan di dalam jiwamu. Ketika engkau sedang putus asa, ketika engkau sedang mengalami depresi seberat apapun, saya mau katakan biarlah engkau ingat Tuhan, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang dilakukan atau yang terjadi kepada pemazmur. Di dalam ayat 6 dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Pemazmur sedang melakukan yang namanya konfrontasi terhadap depresi. Banyak orang ketika mengalami tekanan dalam hidupnya, mereka menyerah. Ya udahlah. Ya, tarik napas saja panjang. Gimana kabar? Ya, susah hidup ini. Gimana bisnis? Ya, tahu sendiri kan. Saudara, saya mau katakan, saudara harus melakukan sesuatu. Kalau engkau ingin dilepaskan dari situasi depresi atau rasa tertekan dalam jiwamu. Pemazmur berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Dengan kata lain, pemazmur berkata, saya menolak situasi depresi ini, saya menolak kondisi yang penuh dengan tekanan dalam jiwaku ini. Saya memutuskan untuk berhenti dari depresi dan keluar dari kesedihan ini. Saudara, itu keputusan saudara. Sama halnya aliran listrik sudah ada di rumah saudara. Apakah saudara mau tetap rumah saudara gelap atau terang? Itu keputusan saudara untuk menyalakan lampu atau tidak. Sukacita sudah Tuhan berikan. Tapi saudaralah yang memutuskan apakah saudara mau mengalami sukacita itu atau tidak. Dan disitulah pemazmur berkata, berharaplah kepada Elohim. Yang pertama dikatakan berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, artinya saudara punya keyakinan bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan ingin membuat perubahan,
di dalam segala keadaanmu. Tuhan ingin membuat situasi yang buruk sekalipun menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bukankah itu dikatakan dalam kitab Roma? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya situasi yang buruk yang saudara alami, Tuhan bisa gunakan itu sebagai sebuah kebaikan. Mungkin banyak orang bilang, Tuhan masa sih ada kebaikan? Saya mengalami kerugian, kok ada kebaikan? Saudara belum tahu kebaikannya, nanti saudara. Ada cerita klasik. Satu keluarga di Inggris ingin berlibur bersama, saudara. Ingin berlibur bersama. Papa mamanya sudah beli tiket kapal pesiar yang sangat terkenal. Seminggu menjelang mereka berangkat, anak yang terkecil itu sakit, saudara. Singkat cerita, rencana mereka untuk jalan-jalan dibatalkan. Tiket sudah dibeli. Sang kakak marah sama adiknya. Kamu kenapa sih pakai sakit segala? Kita mau jalan-jalan ini jadi batal nih. Biasa kan? Kita merasa apa yang sudah kita rencanakan, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah mencoba semua. Tapi tiba-tiba gagal atau batal. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka mendengar berita bahwa kapal pesiar yang mereka hendak naik itu tenggelam. Namanya kapal Titanic. Saudara, kalau kita merasa mengalami sesuatu yang negatif dalam hidup kita, dan situasi itu menekan jiwa kita, situasi itu membuat kita seperti orang yang kena hukuman Tuhan mungkin. Atau kita seperti orang yang mengalami kutuk mungkin. Tuhan katakan atau pemazmur mengajarkan kepada kita, ingat. Jangan biarkan jiwamu tertekan. Saudara harus berkata kepada jiwamu, hei Parda, sebut namamu. Mengapa engkau tertekan? Saudara yang sedang mengalami merasa jiwanya tertekan, saudara bilang kepada dirimu sendiri, sebut namamu hari ini. Hei Parda, mengapa engkau tertekan? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Katakan kepada dirimu sendiri, berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Bersyukur lagi. Artinya bersyukur itu bukan karena persoalannya sudah selesai. Bersyukur adalah sebuah tindakan iman. Percaya bahwa di dalam segala keadaan Tuhan turut bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat satu ayat lagi sebelum kita tutup. Di dalam Mazmur 103. Mazmur 103. Ayat 1-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Saudara, ketika engkau sedang mengalami tekanan dalam hidupmu, katakanlah kepada jiwamu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan yang kau ingat hanya persoalan-persoalanmu, hanya masalah-masalahmu, hanya kerugian-kerugianmu. Tetapi ingatlah kebaikan Tuhan. Saudara akan dilepaskan dari yang namanya depresi. Gak perlu saudara ke psikiater dulu. Karena saudara kalau udah sampai ke psikiater, bahaya. Itu artinya udah korslet di sini nih. Karena saudara tahu, kalau sudah sampai korslet di sini, itu perlu mujizat besar saudara. Ya, saya ingatkan di sini, saudara boleh punya banyak persoalan. Tapi jangan biarkan persoalan menekan jiwamu sampai engkau lupa. Kamu siapa ya? Siapa kamu ya? Hati-hati saudara, kalau sampai ada orang yang sudah gak kenal lagi orang di sebelahnya. Coba lihat orang sebelahmu, masih kenal gak dia? Masih kenal kan? Puji Tuhan kalau masih kenal ya. Kalau dia masih bisa sebut nama saudara, masih bisa panggil nama saudara, puji Tuhan. Untuk itu ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua di situ dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ingat Tuhan sudah mengampuni dosa-dosamu. Jangan biarkan rasa bersalah terus-menerus menekan jiwamu. Sehingga engkau berkata, Tuhan aku tidak layak, aku mau pergi aja mendingan. Aku mau bunuh diri aja. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosamu. Yang ketiga di sana dikatakan, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Percayalah, seberapa besar pun para penyakitmu, Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudara, Kanada salah satu negara yang paling banyak melakukan yang namanya eutanasia. Apa itu eutanasia? Orang diizinkan untuk minta disuntik mati karena sakit yang berat. Kenapa mereka ada undang-undang memperbolehkan itu? Tapi kenapa mereka sampai mau minta disuntik mati? Karena mereka tidak punya pengharapan akan kesembuhan dari Tuhan. Ketika dokter mengatakan penyakitmu gak bisa sembuh. Kalau gitu lebih baik aku mati. Silakan dokter suntik saya dengan suntik mati. Bapak ibu saudara, anak-anak Tuhan tidak perlu dan tidak boleh melakukan itu. Ingat, mati dan hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Kalau engkau mati, minta mati duluan saudara. Artinya kau sedang melampaui kewenangan Tuhan dalam hidupmu. Itulah sebabnya engkau harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Engkau harus mengenal Tuhan. Makanya salah satu, saya sedang terlibat dalam satu gerakan untuk mengirim misionaris, yaitu para perawat-perawat ke luar negeri saudara. Doakan. Saya diminta, ayo Pak Parda kita mau mengirim perawat-perawat Kristen ke luar negeri. Supaya mereka di sana boleh menjadi orang-orang yang melayani, memberi pengharapan. Jadi para perawat-perawat Kristen, dokter-dokter Kristen, tolong jadilah misionaris hamba Tuhan. Ketika ada pasienmu sedang sekarat, ada pasienmu yang sedang menderita kesakitan, berikan dia pengharapan di dalam Tuhan. Jangan cuma kasih obat penahan nyeri. Ya, obat penahan nyeri bagus. Tetapi jiwa orang perlu dikuatkan dan dibangun dengan doa dan firman Tuhan. Itulah yang membedakan saudara seorang dokter Kristen atau bukan. Kalau saudara sebagai dokter Kristen, perawat Kristen hanya sekedar memberi obat menurut aturan medis, apa bedanya saudara dengan orang yang tidak mengenal Kristus? Jadi mari kita harus tahu kenapa Tuhan mau kita ada di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita membawa pengaruh yang besar. Memberikan pengharapan, mengingatkan orang-orang bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pengampunan dosa.
Sehingga orang tidak perlu putus asa dan memilih untuk mati hanya karena masalah-masalah yang dia hadapi, saudara. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara, pernahkah saudara mengalami hampir mati? Kecelakaan hampir mati. Nyaris, tapi gak terjadi. Artinya Tuhan sedang melewatkan engkau dari lubang kubur. Karena Tuhan mau supaya engkau masih hidup, agar hidupmu punya makna, hidupmu punya arti, saudara. Hei anak-anak muda, jangan cepet-cepet pengen mati. Persoalan-persoalan hidupmu ringan aja. Jangan gara-gara gak bisa ketemu dosen pengen bunuh diri. Ya. Biarlah kita semuanya selalu memiliki pengharapan dan membagikan pengharapan itu. Amin. Bagikan pengharapan saudara kepada orang lain. Itulah tugas kita hari ini. Bagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekitarmu. Ada Tuhan bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.